심장을 도둑 맞았어. Film ini berkisah tentang Nabora, seorang siswi SMA yang membantu sahabatnya bernama Kim Yeon-do untuk mencari tahu seorang siswa bernama Baek Hyun-jin. Kim Yeon-do memiliki penyakit jantung sehingga ia harus pergi ke Amerika untuk menjalani operasi. Selama dia pergi, Nabora pun akhirnya mencari tahu tentang Baek Hyun-jin. Perjalanan mencari informasi mengenai Baek Hyun-jin membuat Nabora dekat dengan teman satu klubnya, yaitu Bong Woon-ho. Namun siapa sangka, ternyata Baek Hyun-jin mengungkapkan perasaannya kepada Nabora, tetapi Nabora menolaknya. Meski begitu, mereka tetap berteman baik. Hari demi hari berlalu, Nabora, Bong Woon-ho, dan juga Baek Hyun-jin semakin akrab dan mereka tampak seperti sahabat sejati. Di suatu hari, Nabora dan Bong Woon-ho menjadi semakin dekat. Mereka pun sadar jika mereka memiliki perasaan satu sama lain, alias rasa saling suka. Hari-hari mereka dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan, hingga kembalinya Kim Yeon-do ke Korea Selatan. Nabora awalnya senang karena bisa mempertemukan Baek Hyun-jin dengan Kim Yeon-do. Tetapi ternyata Kim Yeon-do salah paham. Ia kira selama ini Baek Hyun-jin adalah Bong Woon-ho. Dia mengira Baek Hyun-jin adalah Bong Woon-ho karena saat itu dia bertemu dengan Bong Woon-ho yang menggunakan name tag seragam milik Baek Hyun-jin. Tidak ingin merusak persahabatan mereka, Nabora pun mengalah. Dia memilih memendam perasaannya pada Bong Woon-ho. Namun akhirnya Kim Yeon-do mengetahui bahwa Nabora dan Bong Woon-ho saling menyukai. Dia diberitahu oleh Baek Hyun-jin. Ketika sedang berkonflik dengan sahabatnya, Nabora juga harus menerima kenyataan pahit bahwa Bong Woon-ho harus kembali ke New Zealand untuk tinggal bersama ibunya. Awalnya, Kim Yeon-do marah kepada Nabora karena telah membohonginya. Tapi untungnya mereka kembali berbaikan. Kim Yeon-do pun menyuruh Nabora untuk pergi menyusul Bong Woon-ho sebelum Bong Woon-ho berangkat. Nabora pun pergi. Dia diantarkan oleh Baek Hyun-jin ke stasiun, dan di stasiun dia kembali bertemu dengan Bong Woon-ho. Saat bertemu Bong Woon-ho, Nabora pun mengakui perasaannya. Dia mengatakan bahwa dia juga menyukai Bong Woon-ho dan dia menyesal selama ini karena telah berpura-pura. Bong Woon-ho pun menjadi bahagia. Dia begitu senang dan dia berjanji kepada Nabora untuk kembali secepat mungkin dan Nabora harus menunggunya. Meski melakukan hubungan jarak jauh atau LDR, Nabora dan Bong Woon-ho baik-baik saja. Mereka setiap hari bertukar pesan melalui email maupun telepon. Namun di suatu hari, di tahun 2000 lebih, Nabora mulai masuk kuliah dan dia pun kehilangan kontak dengan Bong Woon-ho. Nabora terus-menerus menghubungi Bong Woon-ho meski tidak ada kabar. Dia pun frustasi, dia bingung apa yang terjadi dengan Bong Woon-ho. Hingga suatu hari dia melakukan kencan buta. Tetapi dia tetap saja teringat akan Bong Woon-ho yang berjanji kepadanya akan cepat kembali ke Korea. Dan di malam hari, dia sekali lagi menghubungi Bong Woon-ho, tetapi tetap tidak ada jawaban. Nabora pun memutuskan untuk menyudahi hubungannya. Dia tidak akan peduli lagi kepada Bong Woon-ho meski suatu saat Bong Woon-ho kembali kepadanya. 20 tahun lebih berlalu. Bora sudah dewasa. Suatu hari dia mendapatkan sebuah surat undangan untuk melihat pameran. Dia pun datang ke pameran itu. Dia melihat video yang terpampang di setiap sudut pameran. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat nama Woon-ho di sebuah tampilan. Sebuah nama yang menerangkan bahwa Woon-ho telah tiada alias meninggal. Saat itu pun dia bertemu dengan adik Woon-ho. Adik Woon-ho menceritakan semua yang terjadi kepada Bora. Jika Woon-ho sangat menyukai Bora dan Woon-ho sudah meninggal.
Adik Wonho pun memberikan sebuah kaset video peninggalan dari Wonho untuk Bora. Mau info drama lainnya? Jangan lupa subscribe ya.